Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillah. Ini jadi doa kita semua harus selalu sehat, semangat dan bahagia ya. Insyaallah dimanapun kita berada, termasuk di kota ini. Saudara semuanya, dalam tubuh manusia itu ada dua potensi ya. Setiap diri kita punya dua potensi, yaitu potensi jahat dan potensi baik. Balhamaha bujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan kepada kita dua potensi, kebujuran atau keburukan, kejahatan, dan dua taqwaha, ketakwaan dan kebaikan. Nah, dua potensi ini melahirkan sifat-sifat yang baik dan buruk. Sifat baik membawa keselamatan dan sifat buruk membawa kecelakaan. Maka bahasan pagi ini siang ini adalah sifat yang mencelakakan dan sifat yang menyelamatkan. Nah, ini versi jadi lawan katanya. Yang pertama sifat yang mencelakakan, yang pertama adalah al-kibr atau sombong atau takabur ya. Sombong adalah merasa paling ya. Paling segala-galanya ya. Dalam hadis katakan dua kategori sombong. Batarul haq wa ghamdun nas ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, menolak kebenaran berarti tidak menerima perintah Tuhan. Meremehkan manusia artinya ya menganggap remeh manusia, tidak menganggap. Semangat. Ada satu lagi. Baik, satu lagi. Nah, sekali lagi dua kategori sombong, batarul haq wa ghamdun nas ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, sombong yang pertama ini adalah dimiliki oleh iblis. Iblis sombong karena memiliki dua karakter ini. Dia menolak kebenaran dari Allah, artinya ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Lalu meremehkan Nabi Adam dengan kata-katanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Dia sombong. Dia sombong merasa sudah lama beribadah, ternyata ada makhluk baru langsung dimuliakan. Dia tidak menerima, maka dia sombong, meremehkan Nabi Adam. Maka hati-hati dengan kesombongan ini. Sombong bisa karena kekuasaan, sombong bisa karena kekayaan, sombong bisa karena kecantikan atau kegantengan, atau kelebihan yang dimiliki apapun itu bisa membuat sombong. Maka lawan dari sombong adalah tawadhu ya. Tawadhu di sini rendah hati, ya. Baik hati, rendah hati, tidak sombong kan. Ya. Tawadhu bukan arti bahasa Sunda ya. Tawadhu tara mawaduit. Mungkin itu gua banget ya. Tawadhu versi Sunda, tara mawaduit. Tawadhu di sini rendah hati, ya. Kelebihan yang Allah berikan itu anugerah. Maka di sini untuk sarana beramal, berbanyak kebaikan, bukan untuk sombongan, ya. Diberi harta, kekuasaan, diberi ilmu, bukan untuk sombong, tapi semakin banyak amal kebaikan kita, amal soleh kita. Nah, maka insya Allah dengan sifat tawadhu akan menyelamatkan, sedangkan sombong akan mencelakakan. La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin minal kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Nah, kita berlindung dari kesombongan. Yang kedua, sifat yang bisa mencelakakan manusia adalah sifat hasad atau dengki, ya. Dengki di sini ada tiga kategori. Pertama, tidak senang ketika orang lain dapat kesenangan. Yang kedua, ingin menghilangkan kesenangan yang pada orang lain tersebut. Dan yang ketiga, kategori hasad adalah ingin menghilangkan nyawa orang yang memiliki kesenangan tersebut. Jangan sampai terjadi. Nah, yang pertama hasad di sini adalah Qabil, ya, dalam sejarahnya. Qabil hasad kepada Habil. Dia tidak senang Habil dinikahkan dan diterima. Dia tidak senang, bahkan ingin menghilangkan supaya tidak jadi nikah. Bahkan pada tahap akhir dia menghilangkan nyawa Qabil, dibunuhnya. Sifat hasad inilah yang hari ini banyak sekali ya kejahatan-kejahatan. Jadi hakikat orang jahat, membunuh, merampok, itu hakikat dari kedengkian. Maka kita berlindung dari kedengkian tersebut. Dan kita pun jangan sampai ada kedengkian. Maka lawan dengki ini adalah tasamuh, lapang dada, ya, memaafkan. Semua orang diberi kekurangan dan kelebihan, ya. Kelebihan kita punya, orang lain punya. Maka sadari, ya, syukuri kelebihan yang kita miliki. Ketika ada orang yang lain diberi kelebihan, jangan dengki, tapi kita doakan supaya membawa kebaikan, ya. Jadi sekali lagi,
Hasad membawa kecelakaan dan tasamu memaafkan membawa kebaikan keselamatan. Yang ketiga, sifat yang bisa mencelakakan adalah sifat tamak. Maka diutamakan kaum perempuan, maka supaya dapat pahala juga ya. Anjuran dari Yusuf dan pemerintah diutamakan kaum perempuan, insya Allah. Ibu, mana bangga? Dan jadi kebaikan semuanya ya, insya Allah. Membahagiakan kaum perempuan, insya Allah kita akan bahagia. Itu ya. Yang ketiga, sifat yang bisa mencelakakan adalah sifat tamak atau serakah. Ya. Dia ingin menguasai harta dengan berlebihan. Ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dia ingin menguasai harta yang lain. Dan cara memilikinya dengan yang tidak halal, tidak baik. Dan tamak ini atau serakah inilah penyakit bangsa kita, naudzubillah ya. Mohon maaf ya, banyak korupsi, banyak ya kejadian-kejadian OTT, tangkap tangan korupsi. Itu salah satunya ada sifat tamak, ingin menguasai harta. Dia tidak cukup dengan harta yang dimiliki, maka dia cara mengambil hak orang lain, yaitu tamak. Jangan sampai ada tamak ya. Nah, tamak ini pertama dimiliki oleh korun ya. Korun orang yang tamak, dia menguasai harta dan dia tidak mau memberi kepada orang lain. Sifat tamak harus dilawan dengan sifat qanaah, merasa cukup ya. Ketika kita sudah ada rezekinya ya. Maka ibu ya. Maka ibu di sini ya, terima kasih Kak. Apa tidak? Jadi ya, mohon maaf ya. Jadi sifat tamak harus dilawan dengan sifat qanaah, merasa cukup ya. Kita insya Allah cukup ya, mau berkian uangnya cukup ya, mau beli mobil uangnya cukup, nah, enak kan kalau cukup ya. Jadi sifat cukup ini lawan dari tamak serakah. Dan selanjutnya sifat yang bisa mencelakakan adalah sifat bakhil. Dalam istilahnya bakhil ini pelit ya, mereka hese atau tidak memberi gitu ya. Gitu ya. Nah, sifat tamak ini bisa mencelakakan. Harta kita tidak mau memberi, merasa harta itu milik dirinya. Padahal dalam harta ada hakul lisairi wal mahrum ya. Ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta ya. Jadi sifat bakhil harus dilawan dengan sifat infak, memberi ya, yunfik, memberi kepada orang lain ya. Karena sekali lagi dalam harta kita ada hak orang lain. Wa yang walim hakum malum lisairi wal mahrum. Ya, pada harta kita ada hak yang meminta dan tidak meminta. Ya, pada fakir miskin anak yatim itu ada hak. Bahkan harta yang akan membuat kita berpahala terus menerus itu harta yang dibantukan untuk orang lain, diperbantukan untuk orang lain. Ya. Sedangkan harta yang dimakan oleh kita sendiri kadang ya bisa jadi amal soleh ketika niatnya benar. Dan yang terakhir, sifat yang bisa mencelakakan adalah sifat dusta. Ya. Dusta di sini berbohong, kadhib. Ya. Itu bisa mencelakakan. Lawan sifat dusta adalah sifat jujur ya. Sifat jujur itu berkata sesuai hati nurani, sedangkan berbohong berkata tidak sesuai hati nurani. Maka sekali lagi, dusta bisa mencelakakan dan jujur bisa menyelamatkan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil al birra fa innal birra yahdil al jannah. Hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Ya. Jadi mari jujur membawa keselamatan. Terakhir satu lagi sifat yang bisa mencelakakan adalah sifat ria. Dia itu ingin dipuji orang, ya. Ingin dilihat orang, ya. Maka lawannya sifat ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah, ya. Ikhlas bersih hati kita, niatnya karena Allah, niatnya kebaikan. Nah, ria mencelakakan dan ikhlas menyelamatkan, ya. Jangan sampai ria ingin dilihat orang, ya. Itulah penumpang semuanya. Potensi itu ada dalam diri kita. Sifat baik, sifat buruk ada dalam hati kita. Maka mari kita hindari sifat yang mencelakakan, kita munculkan sifat yang menyelamatkan. Sekali lagi saya ulangi, sifat yang mencelakakan kesombongan, ya. Kesombongan, kedengkian, keserakahan, bakhilan, lalu dusta dan riya itu bisa mencelakakan. Maka lawan dengan sifat qanaah atau
Takabur dilawan dengan sifat tawadu, rendah hati. Dengki dilawan dengan tasamuh, lapang dada, memaafkan. Ya. Lalu sifat kadhib, dusta dilawan dengan sifat jujur. Tamak dilawan dengan qanaah. Ya. Bakhil dilawan dengan sifat pemberi atau infak. Dan ria dilawan dengan sifat ikhlas. Mungkin demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Buang jauh-jauh ya. Dan Daya Bis Kota mengajak untuk bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.